Episode 142. Pernikahan kontrak Sang CEO. Ting. Sebuah pesan chat masuk ke ponsel Diana. Diana tidak menghiraukan, dia lebih memilih bermain dengan Aaron. Ting ting. Beberapa pesan masuk lagi. Dia merasa heran sepagi ini siapa sih yang ribut mengirim pesan. Suara lantunan musik tanda panggilan masuk, membuat Diana akhirnya mengalihkan perhatian kepada ponselnya. Dengan masih menggendong Aaron, dia menerima panggilan tersebut. Good morning Yora, ada apa pagi-pagi sudah menelpone? Salam Diana kepada Yora. Hai Diana, kau pasti belum membuka chatku bukan? Belum. Kau yang mengirimi aku pesan sedari tadi. Tanya Diana. Oh Diana. Semalaman aku tidak bisa tidur menerima foto itu. Oh Diana. Kau harus kuat dan tegas. Ucap Yora dengan nada kasihan. Apa maksudmu Yora? Tanya Diana heran. Kau akan mengerti ketika melihat foto itu. Hubungi aku ya bila kau memerlukan teman bicara, ujar Yora sebelum menutup sambungan teleponnya. Dengan heran, Diana memilih icon chat dan membuka pesan dari Yora. Matanya terbelalak melihat foto-foto yang dikirim. Dadanya berdegup kencang dan tangannya bergetar. Nani tolong bawa Aaron bersamamu. Diana menyerahkan Aaron ke dalam pelukan Nani. Sesaat balita itu merengek karena masih ingin berada dalam pelukan ibunya, tetapi melihat raut wajah Diana yang tegang, pengasuh itu segera membawa Aaron dan mengajak balita itu bermain agar perhatiannya teralih dari Diana. Diana memperhatikan kembali foto yang dia terima, memperbesar dan berusaha memperhatikan ekspresi orang yang ada di foto tersebut. Matanya berkaca-kaca. Dia berusaha menahan tangis dan berpikir jernih. Ketegangan yang meliputi dirinya membuat dia tidak menyadari ketika seseorang datang menghampiri. Ah! Andrew. Seru Diana dengan terkejut ketika merasakan adanya sentuhan tangan seseorang memeluk dirinya dari belakang. Pagi sayang, apa yang kau lihat? Tanya Andrew dengan mesra sambil mengecup pipi Diana. Diana buru-buru mematikan ponselnya dan menyimpan dalam saku celana. Bukan apa-apa. Kau tidak bekerja hari ini? Tanya Diana yang melihat Andrew keluar dari kamar tanpa mengenakan pakaian kerja. Aku berangkat agak siang. Tidak ada hal penting pagi ini, jelas Andrew sambil melepaskan pelukannya dan menuju ke sudut ruangan kemudian menuang segelas air minum dan menghabiskannya dalam sekejap. Dan mungkin, aku akan pulang larut malam hari ini. Ujar Andrew yang kemudian langsung duduk sambil membaca pesan di ponselnya. Diana masih berdiri membelakangi Andrew. Dia mengusap air matanya yang tergenang di pelupuk mata dan hampir menetes. Wanita itu menarik nafas, menghias wajahnya dengan menarik bibir mengukir senyuman sebelum berbalik dan menghampiri Andrew. Mau makan pagi sekarang? Tanya Diana sambil berdiri di belakang Andrew dan memijit lembut bahu Andrew. Tentu saja. Aku ingin makan di taman, pagi ini cerah dan tidak terlalu terik, sahut Andrew tanpa mengalihkan perhatiannya dari aktivitas membaca pesan di ponsel. Baiklah. Diana berjalan meninggalkan Andrew dan kemudian menyandarkan punggungnya di balik dinding. Tidak. Ini pasti ada kesalahan. Sebelum menanyakan pada Andrew tentang foto ini, aku harus memastikan kebenarannya. Diana kemudian menenangkan diri dan berjalan menuju ke arah dapur meminta mereka menyiapkan makan pagi di taman. Ketika Diana kembali di tempat Andrew sebelumnya berada dia tidak menemukan pria itu. Dia mencari ke sekeliling ruangan dan mendapati seorang pelayan mengatakan bila Andrew berada di taman dengan Aaron. Sebelum melangkah keluar menemui mereka, sekali lagi dia membuka ponsel dan memperhatikan foto tersebut kembali. Tidak ada tanggal di mana foto tersebut diambil, membuat Diana ragu untuk menilai apakah ini foto lama atau foto baru. Yang menyakitkan adalah posisi pria dan wanita tampak begitu akrab, senang dan mesra. Mereka duduk bersebelahan di sebuah sofa tampaknya di suatu klub malam.
Tangan si wanita tampak menyentuh paha dalam dari pria tersebut di foto pertama. Sedangkan satu tangan lelaki itu memegang minuman dan tangan satunya melingkar di pinggang ramping wanita cantik itu. Di slide kedua, tampak bagaimana mereka saling bertatapan mesra. Si wanita tampak tersenyum manja sedangkan pria itu meskipun tidak tersenyum, tetapi wajah mereka tampak begitu dekat. Slide ketiga, tangan wanita tersebut sudah merangkup wajah lelaki itu dan bibir merahnya terbuka menantang sang pria untuk memagutnya. Mata si wanita tampak redup memandang pria itu dengan keinginan. Slide keempat, tampak pria itu mendaratkan ciuman mesra di leher si wanita. Wajah si tampak begitu menikmati. Sedangkan gelas brandy yang sebelumnya di tangan pria itu sudah tidak ada lagi di tangannya, hingga kedua tangan pria bebas memeluk wanita cantik tersebut. Slide kelima adalah yang paling menyesakan, di mana tangan pria itu tampak meraba si wanita. Sedangkan kedua tangan si wanita tampak berganyut mesra melingkar di leher sang pria. Diana memandang foto-foto itu dengan dada yang berdegup kencang. Dia belum dapat mengatur perasaannya. Air mata yang dia tahan semenjak tadi sudah menetes. Dia mengusap matanya berulang kali mencegah tangisan tapi tak kunjung dapat menghentikannya. Akhirnya Diana memutuskan untuk masuk ke toilet tamu. Di dalam toilet tersebut berulang kali Diana membasuh wajahnya. Dan menarik nafas panjang. Tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu. Apa yang kau lihat belum tentu seperti yang kau pikirkan. Kau harus bisa berpikir tenang dan mencari tahu kebenaran. Diana menghidupkan ponselnya dan mencari nomor Yora kemudian menghubungi wanita itu. Oh Diana, apakah kau sudah melihat foto tersebut? Tanya Yora di seberang sana dengan suara prihatin. Apa maksudmu mengirim foto itu kepadaku? Tanya Diana dengan nada tidak suka. Jangan marah padaku Diana. Aku memikirkannya semalaman dan aku tidak bisa tidur dibuatnya, ujar Yora. Di seberang sana dia tampak menghentikan kuku di jarinya dengan tenang. Aku rasa kau harus tahu hal itu, karena itu aku memutuskan untuk mengirim foto itu kepadamu, sambung Yora lagi. Diana menghela nafas, mungkin Yora memang tidak bermaksud buruk. Dari mana kau mendapatkan foto-foto itu? Tanya Diana setelah kembali menghela nafas panjang. Dari seorang teman. Siapa dia? Ayolah Diana, kau tidak perlu mempertanyakan siapa yang mengirim foto itu kepadaku. Bukankah yang lebih penting adalah isi foto tersebut? Aku perlu tahu, siapa yang mengirim foto itu kepadamu dan mengapa dia tidak langsung mengirimnya kepadaku. Jika dia ingin bergosip, maka dia seharusnya langsung kepadaku. Ujar Diana dengan sedikit emosi. Dia merasa tidak enak mengirimnya langsung kepadamu. Dia melakukan ini karena merasa kasihan kepadamu. Dan aku sudah berjanji kepadanya untuk menyimpan rahasia ini, sayangnya aku tidak dapat menutupi hal ini darimu, karena kau harus tahu. Ucap Yora panjang lebar. Kita sesama wanita Asia, minoritas di kalangan ini. Kita harus bersatu dan saling membantu. Kau mengerti bukan maksudku? Ujar Yora lagi dengan bersungguh-sungguh. Aku perlu berpikir tenang Yora, klik Diana mematikan sambungan teleponnya. Dia menatap wajahnya di kaca dan merapikan rambut serta mengusap kering wajahnya yang basah. Kemudian kembali memaksakan senyuman di wajahnya. Diana keluar dari toilet menuju ke taman belakang. Dia memeluk Andrew dan mencium pipi pria itu mesra dari belakang, sebelum akhirnya bergabung duduk di hadapan Andrew yang sedang memangku Aaron. Heli, lihat Mommy sudah datang. Episode 143. Diana mengurungkan niatannya untuk membahas mengenai foto tersebut. Foto yang merupakan kemesraan Andrew dan Gladys. Dia ingin percaya bahwa foto yang dia terima adalah bagian dari masa lalu. Jika Diana menanyakan hal ini kepada Andrew saat itu juga, di saat emosinya sedang membara, maka semua penjelasan Andrew tidak mungkin dapat dia terima. Dia akan menganggap semua penjelasan merupakan alasan.
Dia butuh waktu untuk menenangkan diri dan menghadapi Andrew, terlepas apakah foto itu masa lalu ataupun bukan. Untuk saat ini dia akan membiarkan foto-foto itu hanya tersimpan di dalam galeri foto ponselnya. Tetapi yang membuatnya heran, kenapa orang tersebut harus mengungkitnya. Diana tidak mengerti apa tujuan orang itu mengirimkan melalui Yora. Seberapapun dia berusaha melupakan, hal tersebut masih saja mengganjal. Apalagi malam ini, Andrew mengatakan akan pulang terlambat karena jamuan makan malam bersama partner usaha. Setelah menidurkan Aaron dan memasang baby monitor, Diana merebahkan diri di kamarnya. Andaikan ada Lia, dia memiliki teman untuk curhat. Diana mencoba menghubungi Lia, tetapi gagal. Begitu pula dengan Jason. Mungkinkah Lia masih marah kepada dirinya, yang membiarkan Jason membawa dirinya pergi? Ah, Lia, apa kabarmu, Dick? Semoga kau memaafkanku dan menyadari perasaanmu yang sesungguhnya. Di sebuah VVIP room dalam hotel bintang 5 yang terletak di pusat kota. Tampak Andrew dan beberapa rekan kerja, yang semuanya adalah pria menikmati jamuan makan malam, merayakan kerjasama di antar perusahaan mereka. Mereka menikmati makan malam dengan perbincangan ringan, dan memutuskan untuk melanjutkan acara tersebut dengan karaoke yang sudah direncanakan Mike di sebuah ruangan VVIP klub malam ternama. Maaf, saya tidak bisa ikut lebih lama, silahkan kalian bersenang-senang, tolak Andrew dengan halus ketika rekan kerja dari Eropa memaksanya untuk ikut serta. Mana bisa seperti itu? Anda adalah kehormatan di acara ini, ujar seorang rekan dari Czech Republic. Benar. Kita semua harus kompak menikmati acara seperti kontrak kerjasama yang sudah berhasil disepakati, timpal seorang pria gagah dari Turki. Biar Mike yang menemani Anda semua. Dia hebat dalam bernyanyi. Kalian akan terhibur dengan dirinya, tolak Andrew lagi seraya mendorong Mike yang merupakan salah satu eksekutif di perusahaannya. Tentu saja saya akan menghibur Anda semua. Andrew tidak dapat bernyanyi. Dan dia harus pulang, karena istri cantik sudah menunggunya, ujar Mike dengan tertawa kecil. Ah, jangan begitu Tuan Andrew, kita semua juga mempunyai istri di rumah, tapi ini kesempatan kita untuk bersenang-senang, sahut seorang pria berambut okal dari Messinalteli. Benar. Lupakan istri dan rumah untuk hari ini, kita akan menjadi bujangan hahaha. Timpal seorang pria dari Barcelona. Mari kita bawa dia, pria dari Czech Republic dan Turki segera mengapit Andrew dan memaksanya mengikuti mereka menuju limosin yang telah disediakan di depan. Andrew dengan terpaksa mengikuti mereka. Di dalam limosin kelima rekan sekerjanya tampak tertawa dan bersenang-senang, sedangkan dirinya hanya memaksakan senyuman. Di dalam limosin, Andrew yang gelisah mengirim pesan pada Diana. Aku pulang terlambat. Tidurlah terlebih dahulu. Jangan khawatir karena aku membawa Greg bersamaku. Tulis Andrew, kemudian dia juga mengirim pesan kepada supir sekaligus pengawalnya untuk mengikuti limosin yang ia tumpangi. Dalam klub malam, Andrew yang sudah sekian tahun tidak pernah lagi menginjakan kakinya di tempat itu, merasa asing dengan hingar-bingar yang ditawarkan. Para gadis muda tampak meliuk menari dan tertawa lebar. Dulu sekali hampir setiap hari Andrew menghabiskan malamnya di tempat seperti ini, hanya untuk mengisi kekosongan hatinya. Tapi hal itu tidak pernah terjadi semenjak dia menemukan Diana. Meskipun beberapa kali Diana meminta padanya untuk mengajaknya mendatangi klub malam, hanya untuk menuntaskan keinginan tahuan Diana tentang klub malam mewah yang selalu berisi artis dan tokoh penting, Andrew selalu menolak. Alasan utamanya waktu itu hanya karena dia tidak ingin keberadaan wanitanya terekspos oleh Rachel. Meskipun demikian, Andrew juga tidak ingin Diana berubah menjadi seperti gadis-gadis yang meliuk bagai cacing kepanasan tersebut. Dan persis seperti dugaan Andrew di lantai 3 klub malam tersebut, ruangan yang telah Mike pesan telah hadir model-model dan artis pendatang baru, yang berniat untuk menemani sekaligus merogoh kocek mereka.
Dan pandangan matanya tertumpu pada sosok wanita yang tersenyum lebar dan menghampiri dirinya. Lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Wanita itu langsung memposisikan dirinya duduk di samping Andrew. Kau masih belum berubah Gladys, menjalani hidupmu seperti ini. Suara Andrew menyiratkan ketidaksukaannya melihat Gladys di tempat itu. Lalu bagaimana denganmu? Bukankah kita sama? Ujar Gladys sambil mengalungkan lengannya ke leher Andrew. Jaga tanganmu. Dengan kasar Andrew menepis tangan Gladys. Au, santai saja Tuan Besar. Aku hanya ingin melepas rindu padamu. Kap. Tiba-tiba Gladys mengecup sudut bibir Andrew seraya memegang jasnya. Apa yang kau lakukan? Menjauhlah dariku. Wajah Andrew memerah karena marah. Wah, kenapa harus kasar? Aku hanya ingin bernostalgia, ucap Gladys seraya menggigit sudut bibirnya seraya menatap Andrew dengan hasrat. Gladys memang sudah lama ingin kembali ke dalam pelukan Andrew. Dia pernah dekat dengan Andrew hanya sebatas 1 minggu saja, dan hubungan berhenti ketika Gladys bertindak seakan-akan menguasai dirinya. Meskipun saat itu pun Gladys tidak mengetahui keberadaan Rachel. Mike, aku akan pergi dulu. Temani mereka sepuasmu. Andrew beranjak meninggalkan mereka semua tanpa menunggu jawaban. Dengan kesal dia menuju lift yang membawanya ke lantai basement. Greg yang menunggu tepat di depan pintu lift segera membuka pintu untuk tuannya. Dia bisa melihat raut wajah kesal Andrew. Tanpa bertanya Greg mengemudikan mobil menuju ke mansion. Ting ting ting. Bunyi pesan chat masuk ke smartphone Diana. Diana yang tidak bisa tidur karena menunggu Andrew. Segera mengambil smartphone-nya dan mengira Andrew mengirim pesan. Tapi ternyata pesan tersebut dari Yora. Kembali ia mengirimkan foto-foto kemesraan Andrew. Aku baru menerimanya dari seseorang. Ah Diana, maafkan aku, tapi aku rasa kau harus tahu hal ini, bunyi pesan chat dari Yora. Mata Diana melebar dan tubuhnya seketika menegang. Foto kali ini yang dia terima penuh dengan kemesraan. Bagaimana wanita itu mencium Andrew, merangkul, menyentuh jas dan memandang dengan mesra. Diana mengenali dasi dan pin yang dikenakan Andrew adalah benda yang dikenakan hari ini. Benda yang dia siapkan pagi ini. Kepala Diana terasa pening melihat foto-foto itu lagi. Keinginan untuk percaya kepada Andrew terbantahkan dengan foto-foto tersebut. Bagaimana mungkin Andrew melakukan hal itu dengan Gladys? Aku melihatnya. Dan ini pasti ada penjelasan. Aku tidak percaya dia mengkhianatiku dengan Gladys. Sen. Balas Diana pada chat Yora. Diana tidak lagi menangis, meskipun seluruh badannya masih menegang dan jantungnya berdebar kencang. Amarah itu ada. Dan dia masih menimbang dengan pikiran jernihnya, siapa orang yang hendak meretakan kebahagiaan rumah tangganya yang dia peroleh dengan nyawanya.